Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pembuktian teorema. Nah, untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok saya. Untuk yang pertama yaitu ada saya sendiri, Astrida Asmarani Imania. Yang kedua ada Farisa Lutfianti. Yang ketiga ada Agnia Rahmata Putri. Yang keempat ada Lintang Nurhayun Daru, dan yang terakhir ada Tika Lailatun Nisa. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas pertanyaan yang nomor 1, yaitu pertanyaannya, misalkan vektor V sama dengan min 16,4,1 dan vektor W sama dengan min 3, min 9, min 25 adalah vektor di ruang dimensi 3. Hitunglah vektor V dot vektor W dan tentukan jenis serta besar sudut yang dibentuk oleh vektor V dan vektor W. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu diketahui dan ditanyanya. Diketahui vektor V sama dengan min 16,4,1 dan vektor W sama dengan min 3, min 9, min 25 adalah vektor di dalam dimensi 3. Di mana komponen dari vektor V adalah V1 sama dengan min 16, V2 adalah 4, dan V3 adalah 1. Kemudian komponen dari vektor W adalah W1 sama dengan min 3, W2 sama dengan min 9, dan W3 sama dengan min 25. Ditanya, hitunglah vektor V dot vektor W dan jenis serta besar sudut yang terbentuk. Maka langsung saja kita akan mencari vektor V dot vektor W. Berdasarkan definisi hasil kali titik dari vektor V dan vektor W, yaitu vektor V dot vektor W sama dengan V1 dikali W1 ditambah V2 dikali W2 ditambah V3 dikali W3. Kita masukkan komponen-komponen vektornya, yaitu V1 sama dengan min 16, W1 sama dengan min 3, V2 sama dengan 4, W2 sama dengan min 9, V3 sama dengan 1, W3 sama dengan min 25. Kemudian diperoleh hasil, yaitu min 16 dikali min 3 sama dengan 48, 4 dikali min 9 sama dengan min 36, 1 dikali min 25 sama dengan min 25. Kemudian 48 ditambah min 36 ditambah min 25 sama dengan hasilnya adalah min 13. Nah, sekarang kan kita sudah mengetahui hasil dari vektor V dot vektor W sama dengan min 13. Min 13 kan kurang dari 0, maka theta atau sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul karena dia kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar sudutnya. Seperti yang kita ketahui, besar sudut dapat dicari dengan persamaan cos theta sama dengan vektor V dot vektor W dibagi norm dari vektor V dikali norm dari vektor W. Pertama-tama, kita akan mencari panjang dari vektor V atau norm dari vektor V. Norm dari vektor V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Kemudian kita masukkan V1 sama dengan min 16, kita kuadratkan, ditambah V2 sama dengan 4, kita kuadratkan, kemudian V3 yaitu 1, kita kuadratkan. Sehingga diperoleh hasil akar 273. Selanjutnya, kita akan mencari norm dari vektor W. Norm dari vektor W sama dengan akar W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat ditambah W3 kuadrat. Seperti kita mencari norm dari vektor V, maka kita juga akan memasukkan komponen dari vektor W, yaitu W1 sama dengan min 3, kita kuadratkan, ditambah W2 sama dengan min 9, kita kuadratkan, ditambah W3 sama dengan min 25, kita kuadratkan, sehingga diperoleh hasil akar 715. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan hasil tersebut ke dalam persamaan tadi, yaitu vektor V dot vektor W sama dengan min 13, kemudian norm dari vektor V adalah akar 273, kemudian norm dari vektor W adalah akar 715, sehingga diperoleh min 13 dibagi akar
195.195. Nah, di sini akar 195.195 bisa kita sederhanakan menjadi 13 dikali akar 1155. Min 13 dibagi 13 adalah min 1. Kemudian dibagi akar 1155. Kemudian kita bisa mengalihkan dengan sekawannya sehingga diperoleh min akar 1155 dibagi 1155. Nah, sekarang kita sudah menemukan cos tetanya bukan? Maka selanjutnya kita akan mencari tetanya, yaitu dengan cara rumus inverse cos. Theta sama dengan arcos dikali min akar 1155 dibagi 1155. Berdasarkan fungsi trigonometri terbalik, jika arcos min x sama dengan pi min arcos x, maka theta sama dengan pi min arcos dikali min akar 1155 dibagi 1155. Theta sama dengan min arcos dikali min akar 1155 dibagi 1155 ditambah pi. Kemudian hasilnya adalah sebuah pendekatan, yaitu jika dalam bentuk radian maka theta adalah sebuah pendekatan di mana nilainya adalah 1,6002250687256 radian. Jika dalam bentuk degree atau derajat, maka theta adalah sebuah pendekatan bernilai 91,6001427090101 derajat. Kemudian kita juga bisa mencarinya menggunakan kalkulator yang ada di laptop maupun di handphone. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan mencari besar sudutnya menggunakan kalkulator yang ada di HP atau di laptop ya. Tapi di sini saya akan mencontohkan kalkulator yang ada di laptop. Yaitu pertama-tama kita cari kalkulator terlebih dahulu. Kita ketikkan kalkulator di kolom pencarian, kemudian kita klik. Setelah muncul, kita pindah ke kalkulator ilmiah. Jangan lupa karena agar ada rumus dari inverse cos-nya. Kemudian kita ketikkan nilainya, yaitu tadi min akar 1155. Kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian kita akarkan seperti ini. Selanjutnya dibagi tadi 1155. Kemudian kita sama dengankan. Setelah itu kita inversekan. Cos inverse. Nah, hasilnya dalam bentuk degree atau derajat, yaitu 91,686 dan seterusnya ini. Kemudian kita juga bisa mencarinya dengan satuan radian, yaitu kita hapus dulu. Kemudian kita masukkan seperti tadi, yaitu min akar 1155 dibagi 1155. Kemudian kita pindah terlebih dahulu ke dalam rad atau radian. Kemudian kita inverskan. Maka ketemu hasilnya adalah 1,60022 dan seterusnya. Sekian dan mudah bukan? Nomor 2. Misalkan vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3 dan K adalah skalar. Maka, buktikan keberlakuan dari teorema-teorema berikut ini. Untuk yang A, kita akan membuktikan kebenaran dari vektor U dot vektor V sama dengan vektor V dot vektor U. Langkah-langkahnya yaitu ambil vektor U, vektor V yang berada di ruang dimensi 3. Artinya, komponen dari vektor U yaitu U1, U2, U3 dan komponen dari vektor V yaitu V1, V2, dan V3. Dengan U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 yang merupakan elemen dari bilangan real, perhatikan bahwa vektor U dot vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 dengan menggunakan sifat komutatif perkalian, maka diperoleh V1 kali U1 ditambah V2 kali U2 ditambah V3 kali U3. Dengan menggunakan definisi dari hasil kali titik antara vektor V dan vektor U, maka menghasilkan vektor V
dot vektor U. Jadi terbukti bahwa vektor U dot vektor V sama dengan vektor V dot vektor U adalah benar. Pada soal nomor 2 bagian B ini, kita akan membuktikan ketika kita punya vektor U, kemudian didotkan dengan penjumlahan dari vektor V dan vektor W, apakah nilainya sama ketika vektor U kita dotkan dengan vektor V dijumlahkan dengan hasil dari vektor U yang kita dotkan dengan vektor W. Nah, karena pada statement ini disebutkan 3 buah vektor, maka kita juga harus mengambil 3 buah vektor, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W, di mana vektor-vektor tersebut kita anggap elemen dari bilangan real pada dimensi 3. Karena kita mengambilnya dari dimensi 3, maka masing-masing vektor memiliki 3 buah komponen, di mana komponen dari vektor U yaitu U1, U2, U3, komponen dari vektor V yaitu V1, V2, V3, dan komponen dari vektor W yaitu W1, W2, W3, di mana U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, V3 merupakan elemen-elemen dari bilangan real. Kemudian untuk pembuktian, langkah yang pertama, kita masukkan komponen pada tiap-tiap vektor, yaitu hasilnya U1, U2, U3 kita dotkan dengan hasil dari penjumlahan V1, V2, V3 dan W1, W2, W3. Kemudian langkah yang kedua, kita perhatikan definisi penjumlahan. Untuk penjumlahan sendiri, ketika kita punya vektor V, kemudian dijumlahkan dengan vektor W, maka bentuknya menjadi V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3, di mana hasil tersebut adalah sejumlah vektor dengan indeks komponen yang sama. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut kita dotkan dengan vektor U, di mana vektor U komponennya yaitu U1, U2, U3. Kemudian kita peroleh persamaan yang kedua yaitu U1 kita dotkan dengan hasil dari penjumlahan V1 dan W1, kita tambah U2 didotkan dengan hasil dari penjumlahan V2 dan W2 ditambah U3 kita dotkan dengan hasil dari penjumlahan U3 dan W3. Nah, karena V1, V2, V3, W1, W2, W3 adalah elemen dari bilangan real, maka ketika bentuknya seperti ini, kita boleh memberlakukan sifat distributif. Maka kita kalikan U1 dikali V1 ditambah U1 dikali W1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U2 dikali W2 ditambah U3 dikali V3 ditambah U3 dikali W3. Kemudian kita kelompokkan yang ada vektor V sendiri, yang ada vektor W sendiri. Maka kita peroleh untuk kelompok yang pertama U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Kita jumlahkan dengan kelompok yang kedua yaitu U1 dikali W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah U3 dikali W3. Nah, untuk kelompok yang pertama merupakan definisi dari vektor U didotkan dengan vektor V. Kemudian untuk kelompok yang kedua merupakan definisi dari vektor U yang didotkan dengan vektor W. Sehingga terbukti jika kita mempunyai vektor U, kemudian kita dotkan dengan hasil dari penjumlahan vektor V dengan vektor W, maka nilainya akan sama saja ketika vektor U kita dotkan dengan vektor V, kemudian kita jumlahkan dengan hasil dari vektor U yang kita dotkan dengan vektor W. Selanjutnya untuk soal nomor 2 bagian C,
kita akan membuktikan skalar K dikalikan vektor U dot vektor V akan sama dengan skalar K dikalikan vektor U dot vektor V sama dengan vektor U dot skalar K dikalikan vektor V. Untuk yang pertama, kita ambil vektor U dan vektor V dalam ruang dimensi 3 dan skalar K adalah skalar sembarang. Artinya, karena vektor U berada di ruang dimensi 3, maka komponen-komponennya adalah U1, U2, U3, dan karena vektor V adalah berada di ruang dimensi 3, maka komponen-komponennya adalah V1, V2, V3. Dengan komponen-komponen U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan K adalah elemen bilangan real. Perhatikan bahwa untuk yang pertama, kita akan membuktikan bahwa skalar K dikalikan vektor U dot vektor V akan sama dengan skalar K dikalikan vektor U dot vektor V. Untuk yang pertama, kita jabarkan dulu vektor U dot vektor V akan sama dengan skalar K dikalikan komponen vektor U1 dikalikan V1 ditambah U2 dikalikan V2 ditambah U3 dikalikan V3. Selanjutnya, kita lakukan sifat distributif akan menghasilkan skalar K dikalikan komponen U1 dikalikan komponen V1 ditambah skalar K dikalikan komponen U2 dikalikan komponen V2 ditambah skalar K dikalikan komponen U3 dikalikan komponen V3. Selanjutnya, kita lakukan sifat asosiatif akan menghasilkan di dalam kurung adalah skalar K dikalikan dengan komponen dari vektor U, yaitu yang pertama skalar K dikalikan oleh komponen U1 dalam tanda kurung dan dikalikan oleh komponen V1 ditambah buka kurung skalar K dikalikan komponen U2 tutup kurung dikalikan komponen V2 ditambah skalar K dikalikan komponen U3 di dalam kurung dikalikan komponen V3. Dari hasil sifat asosiatif bisa kita rubah menjadi definisi dot. Jadi, di dalam kurung adalah skalar A dikalikan komponen U1, skalar K dikalikan komponen U2, skalar K dikalikan komponen U3. Kita dotkan dengan komponen V1, V2, dan V3. Selanjutnya kita berlakukan definisi perkalian skalar dan vektor. Maka untuk skalar K kita keluarkan di luar kurung akan menghasilkan skalar K buka kurung komponen U1, komponen U2, komponen U3 kita dotkan dengan buka kurung komponen V1, komponen V2, komponen V3 tutup kurung. Nah, dari hasil tersebut sama saja kita menuliskan skalar K dikalikan vektor U dot vektor V. Maka di sini terbukti bahwa skalar K dikalikan vektor U dot vektor V akan sama dengan skalar K dikalikan vektor U dot vektor V. Nah, untuk yang nomor 2, kita akan membuktikan bahwa skalar K dikalikan vektor U dot vektor V akan sama dengan vektor U dot skalar K dikalikan vektor V. Untuk yang pertama, kita jabarkan dulu vektor U dot vektor V akan menghasilkan skalar K dikalikan komponen dari U1 dikalikan komponen V1 ditambah komponen U2 dikalikan komponen V2 ditambah komponen U3 dikalikan komponen V3.
Selanjutnya kita berlakukan sifat distributif sehingga menghasilkan skalar K dikalikan komponen U1 dikalikan komponen V1 ditambah skalar K dikalikan komponen U2 dikalikan V2 ditambah skalar K dikalikan komponen U3 dikalikan komponen V3. Selanjutnya, karena tujuan kita adalah mencari skalar K dikalikan vektor V, maka kita akan berlakukan sifat asosiatif, di mana nantinya di dalam kurung itu adalah skalar K dikalikan komponen-komponen dari vektor V, sehingga menghasilkan komponen U1 dikalikan skalar K dikalikan komponen V1, di mana K dan komponen V1 berada di dalam kurung. Selanjutnya dijumlahkan oleh komponen U2 buka kurung skalar K dikalikan komponen V2. Selanjutnya dijumlahkan komponen U3 dikalikan skalar K dikalikan komponen V3. Selanjutnya, dari hasil sifat asosiatif tadi, kita bisa berlakukan definisi dot. Akan menghasilkan buka kurung komponen U1, U2, dan U3, kita dotkan dengan skalar K dikalikan komponen V1, skalar K dikalikan komponen V2, skalar K dikalikan komponen V3. Dari hasil tersebut, dapat kita lakukan definisi perkalian skalar dan vektor, di mana nantinya skalar K kita keluarkan di luar kurung, yaitu menghasilkan komponen U1, komponen U2, komponen U3 kita dotkan dengan skalar K buka kurung komponen V1, komponen V2, komponen V3 tutup kurung. Nah, dari hasil tersebut sama halnya kita mengacu pada definisi dot, yaitu vektor U dot skalar K dikalikan vektor V. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa skalar K dikalikan vektor U dot vektor V akan menghasilkan vektor U dot skalar K dikalikan vektor V. Nah, untuk kali ini kita akan menjabarkan komponen-komponen yang berada di dalam vektor U dan vektor V. Karena di dalam vektor U tadi adalah pada ruang dimensi 3 dan vektor V berada di ruang dimensi 3, maka nanti komponen-komponennya untuk vektor U adalah U1, U2, U3, dan untuk vektor V adalah V1, V2, V3. Nah, maka kita jabarkan dulu, sehingga menghasilkan skalar K dikalikan komponen dari vektor U didotkan komponen dari vektor V. Selanjutnya, kita perlakukan definisi dot, menghasilkan skalar K dikalikan komponen U1 dikalikan komponen V1 ditambah komponen U2 dikalikan komponen V2 ditambah komponen U3 dikalikan komponen V3. Selanjutnya kita berlakukan sifat distributif, menghasilkan skalar K dikalikan komponen U1 dikalikan komponen V1 ditambah skalar K dikalikan komponen U2 dikalikan komponen V2 ditambah skalar K dikalikan komponen U3 dikalikan komponen V3. Nah, selanjutnya, karena tujuan kita adalah skalar K dikalikan vektor V, maka nanti kita akan berlakukan sifat asosiatif, di mana nantinya di dalam kurung itu adalah skalar K dikalikan oleh komponen-komponen dari vektor V, sehingga menghasilkan komponen U1 dikalikan skalar K dikalikan komponen V1, di mana skalar K dan komponen V1 ini berada di dalam satu kurung. Selanjutnya dijumlahkan oleh komponen U2
buka kurung skalar K dikalikan komponen V2 tutup kurung ditambah komponen U3 dikalikan skalar K dikalikan komponen V3. Selanjutnya dari hasil tersebut dapat kita berlakukan definisi dot ya. Jadi nanti komponen-komponen dari vektor U kita dotkan dengan skalar K dikalikan komponen-komponen dari vektor V. Jadi di sini kita menghasilkan dalam kurung komponen dari vektor U yaitu U1, U2 dan U3 kita dotkan dengan skalar K dikalikan komponen V1, skalar K dikalikan komponen V2, skalar K dikalikan komponen V3. Selanjutnya, dari hasil tersebut kita bisa berlakukan definisi perkalian skalar dan vektor, di mana nantinya skalar K ini berada di luar kurung. Sehingga nanti hasilnya U1, U2, U3 kita dotkan dengan skalar K dikalikan komponen dari vektor V yaitu V1, V2, dan V3. Nah, dari hasil tersebut sama halnya dengan vektor U dot skalar K dikalikan vektor V. Sehingga terbukti bahwasannya skalar K dikalikan vektor U dot vektor V akan sama dengan vektor U dot skalar K dikalikan vektor V. Sehingga dari soal C ini terbukti bahwa skalar K buka kurung vektor U dot vektor V tutup kurung sama dengan skalar K dikalikan vektor U dot vektor V sama dengan vektor U dot skalar K dikalikan vektor V. Untuk yang selanjutnya yaitu vektor U dot vektor U sama dengan 0 jika vektor U sama dengan vektor 0 dan vektor U dot vektor U lebih dari 0 jika vektor U tidak sama dengan vektor 0. Ambil vektor U, vektor 0 merupakan elemen dari bilangan real yang ada di ruang dimensi 3. Artinya vektor U yang berkomponen U1, U2, U3. Vektor 0 sama dengan 0, 0, 0 dengan U1, U2, U3, 0 merupakan elemen dari bilangan real. Yang pertama, perhatikan bahwa vektor U dot vektor U sama dengan 0 jika vektor U sama dengan vektor 0. Vektor U dot vektor U sama dengan U1, U2, U3 di dot U1, U2, U3. Kita menggunakan definisi dot sehingga U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 ditambah U3 kali U3 sehingga didapatkan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Kemudian kita substitusikan vektor U ke vektor 0 sehingga didapatkan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sehingga jawabannya adalah 0. Yang kedua yaitu vektor U dot vektor U lebih dari 0 jika vektor U tidak sama dengan vektor 0. Ambil vektor U merupakan elemen dari bilangan real yang ada di ruang dimensi 3. Artinya vektor U sama dengan komponennya U1, U2, U3 dengan U1, U2, U3 merupakan elemen dari bilangan real. Perhatikan bahwa vektor U dot vektor U sama dengan berkomponen U1, U2, U3 dot U1, U2, U3. Kita gunakan definisi dot sehingga didapatkan U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 ditambah U3 kali U3 sehingga didapatkan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat.
Untuk catatannya, karena dikuadratkan, maka hasilnya selalu positif, dan jika dijumlahkan, maka hasilnya selalu lebih dari 0. Maka dari itu, vektor U dot vektor U lebih dari 0. Jadi, dari sini terbukti bahwa vektor U dot vektor U sama dengan 0 jika vektor U sama dengan vektor 0, dan vektor U dot vektor U lebih dari 0 jika vektor U tidak sama dengan vektor 0. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.